Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting dan relevan banget buat dunia pendidikan kita, terutama bagi para guru, orang tua, dan tentunya siswa. Pernahkah kalian bertanya-tanya, gimana sih cara sekolah mendampingi perkembangan karakter, sosial emosional, dan kesiapan siswa menghadapi tantangan global yang makin kompleks? Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah punya jawabannya lewat sebuah program keren bernama 7 Jurus BK Hebat. Program ini bakal diluncurkan tahun 2025 nanti. Yang menarik dari program ini adalah jurus-jurusnya dikemas dengan pendekatan yang sederhana, praktis, dan bisa diterapkan oleh semua guru. Bukan cuma guru BK aja. Ini adalah upaya penguatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, supaya layanan BK itu lebih bersifat preventif, promotif, dan pengembangan, bukan cuma reaktif saat ada masalah aja. Tujuannya mulia banget, yaitu membentuk siswa yang percaya diri, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, program ini juga ingin menanamkan budaya pendampingan di seluruh sekolah melalui peran guru BK dan wali kelas. Penasaran apa aja 7 jurus itu? Yuk, kita bedah satu persatu. Jurus pertama adalah kenali potensi. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi minat, bakat, gaya belajar, serta kekuatan yang dimiliki setiap siswa. Kita tahu kan, setiap anak itu unik, mereka punya potensi yang berbeda-beda. Jurus ini mendorong para guru untuk menggunakan asesmen sederhana seperti observasi, dialog santai, atau kuesioner untuk mengungkap potensi tersembunyi tersebut. Tujuannya agar siswa bisa lebih memahami apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka sukai. Manfaatnya apa? Pertama, ini bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa secara signifikan. Ketika mereka tahu apa kelebihan mereka jadi lebih yakin pada diri sendiri. Kedua, ini menjadi dasar yang kuat bagi siswa untuk menentukan pilihan belajar dan bahkan karier mereka di masa depan. Jadi, tidak ada lagi cerita salah jurusan atau merasa tidak punya bakat. Setiap siswa punya potensi. Tugas kita adalah menemukannya bersama-sama. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk membangun fondasi kesuksesan mereka. Lanjut ke jurus kedua, yaitu kelola emosi. Ini penting banget karena kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan akademik. Fokus jurus ini adalah membantu siswa mengenali dan mengatur emosi mereka dengan baik. Di sekolah, seringkali kita melihat siswa yang kesulitan mengendalikan amarah, cemas menghadapi ujian, atau frustrasi saat menghadapi kesulitan. Nah, jurus ini hadir untuk membekali mereka dengan skill yang tepat. Inti dari jurus ini adalah mengajarkan siswa untuk memahami apa yang mereka rasakan. Misalnya, oh, aku sedang merasa sedih, atau aku sedang marah. Setelah mengenali, mereka diajarkan strategi pengendalian diri. Misalnya, teknik pernapasan dalam saat cemas, atau cara menyalurkan amarah ke hal yang lebih positif. Semua ini dilakukan melalui aktivitas-aktivitas praktis yang menyenangkan. Manfaatnya jelas, ini akan menurunkan tingkat stres dan konflik antar siswa, serta secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka di sekolah. Siswa yang bahagia tentu akan belajar dengan lebih baik. Jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Hidup itu penuh dengan tantangan, kegagalan, dan tekanan. Karena itu, penting banget untuk membentuk ketangguhan mental siswa sejak dini. Inilah fokus dari jurus ketiga. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, untuk tetap kuat di tengah badai. Bagaimana caranya? Inti jurus ini adalah dengan mengembangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Siswa diajarkan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan melalui usaha dan latihan, bukan sesuatu yang statis. Mereka dilatih untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Jurus ini juga bertujuan untuk menguatkan harapan dan motivasi mereka dalam belajar. Manfaatnya luar biasa. Siswa akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap situasi sulit
yang pada akhirnya akan mendorong prestasi mereka baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mereka tidak akan mudah menyerah. Sekarang kita masuk ke jurus keempat, jaga konsistensi. Punya tujuan itu bagus, tapi tanpa konsistensi, tujuan itu hanya akan jadi angan-angan. Jurus ini fokus pada pembentukan kebiasaan positif yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menanamkan rutinitas yang mendukung tujuan belajar dan pengembangan karakter siswa. Misalnya, membiasakan datang tepat waktu, mengerjakan tugas secara rutin, atau bahkan hal-hal sederhana seperti membaca buku setiap hari. Inti dari jurus ini adalah pembiasaan, bukan sekadar memberikan informasi atau nasihat. Jadi fokusnya pada tindakan nyata yang diulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Proses ini juga melibatkan evaluasi progres secara reguler bersama siswa, agar mereka bisa melihat perkembangan mereka sendiri. Manfaatnya sangat besar untuk jangka panjang. Ini akan menguatkan kedisiplinan dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang akan mereka bawa hingga dewasa. Jurus kelima adalah jalin koneksi. Hubungan antara guru dan siswa adalah jantung dari proses pendidikan. Jurus ini berfokus pada membangun hubungan komunikasi yang aman, empatik, dan efektif. Siswa perlu merasa aman dan nyaman untuk bisa terbuka dan belajar dengan optimal. Inti dari jurus ini adalah menciptakan komunikasi dua arah yang menghargai pendapat siswa. Guru didorong untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Pendekatan empatik juga menjadi kunci, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan emosional siswa, bukan hanya kebutuhan akademiknya. Dengan begitu, akan tercipta ruang dialog yang nyaman, di mana siswa tidak takut untuk bertanya, berbagi kesulitan, atau sekadar bercerita. Manfaatnya, keterbukaan siswa akan meningkat drastis. Ini juga akan memperkuat hubungan antara sekolah dan anak, menciptakan ikatan yang positif dan saling mendukung. Selanjutnya, jurus keenam adalah bangun kolaborasi. Seorang anak tidak hanya dididik oleh satu guru saja. Ada ekosistem yang berperan penting dalam perkembangannya. Jurus ini menekankan pentingnya sinergi antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan bahkan lingkungan sekolah secara luas. Inti dari jurus ini adalah koordinasi yang baik. Misalnya guru BK bisa bekerja sama dengan wali kelas untuk memantau perkembangan seorang siswa. Yang tidak kalah penting adalah melibatkan orang tua secara aktif dalam pengembangan karakter anak mereka di rumah. Informasi dari sekolah dan rumah harus saling terhubung. Selain itu, kebijakan sekolah juga harus mendukung kolaborasi ini. Manfaatnya, layanan BK akan menjadi jauh lebih menyeluruh dan efektif. Lingkungan belajar pun akan menjadi lebih kondusif, karena semua pihak bergerak ke arah yang sama demi kebaikan siswa. Dan akhirnya, jurus ketujuh yang melengkapi semuanya adalah menata situasi. Lingkungan fisik dan sosial di sekolah punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan siswa. Jurus ini berfokus untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, dan kondusif untuk belajar dan bertumbuh. Bagaimana caranya? Intinya adalah menata berbagai aspek di sekolah. Mulai dari tata ruang kelas yang mendukung kesejahteraan, misalnya dengan pencahayaan yang baik atau dekorasi yang positif. Kemudian, membangun budaya sekolah yang ramah, inklusif, dan bebas dari intimidasi atau perundungan. Ini sangat krusial. Terakhir, menciptakan kebijakan sekolah yang benar-benar memperkuat rasa aman siswa, baik secara fisik maupun psikologis. Manfaatnya sangat jelas. Ini akan menurunkan risiko berbagai masalah sosial seperti bullying, stres berlebihan, dan diskriminasi, serta meningkatkan kualitas interaksi sosial di seluruh lingkungan sekolah. Jadi itulah ketujuh jurus hebat dari program 7 jurus BK Hebat. Mulai dari kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, hingga menata situasi. Semuanya saling terkait dan membentuk sebuah pendekatan yang holistik untuk mendukung perkembangan siswa kita. Ini adalah langkah besar untuk mentransformasi peran bimbingan dan konseling di Indonesia.
bukan lagi sebagai polisi sekolah, tapi sebagai sahabat dan pendamping siswa dalam perjalanan mereka. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang nyata bagi pendidikan di Indonesia. Apa pendapat kalian tentang ketujuh jurus ini? Jurus mana yang menurut kalian paling penting untuk segera diterapkan di sekolah-sekolah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.